Saya pernah mengira bahwa cinta itu hanya milik orang-orang biasa, bukan untuk seorang penyanyi seperti saya yang hidup di bawah sorotan lampu panggung. Saya pikir, ketika Rea, manajer saya, mulai menjauh, berarti dia sudah tidak lagi mencintai saya. Dan hari itu, ketika saya memutuskan untuk menghilang dari dunia hiburan Jakarta yang gemerlap, saya benar-benar hancur. Nama saya Arya Pratama. Saya lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Surabaya, tapi mimpi saya selalu membawa saya ke Jakarta. Sejak kecil, saya suka bernyanyi. Suara saya katanya merdu, bisa membuat orang terdiam mendengar. Saat remaja, saya ikut lomba-lomba dangdut di kampung, lalu pindah ke pop. Akhirnya, di usia 20 tahun, saya nekat naik bus ke Jakarta dengan modal gitar butut dan mimpi besar. Di sini, saya bertemu Rea Wijaya. Dia sudah berusia 28 tahun saat itu, seorang manajer muda yang sedang naik daun di agensi musik ternama. Pertemuan pertama kami di sebuah kai kecil di Kemang. Saya audisi untuk agensinya, menyanyi dengan gugup. Rea duduk di depan saya, matanya tajam tapi lembut. Setelah saya selesai, dia tersenyum. Suaramu bagus, Arya. Tapi kamu perlu dibentuk. Mau saya tangani. Sejak itu, hidup saya berubah. Rea bukan hanya manajer, dia menjadi segalanya. Dia yang mengatur jadwal recording, otoshoot, kontrak dengan label besar. Dia yang marah kalau saya telat latihan, tapi juga yang membelikan makan malam saat saya lelah. Kami sering bersama 24 jam. Dari studio di Senayan ke panggung di Ancol, dari meeting dengan produser sampai malam-malam pulang ke apartemen kecil saya di Tebet. Awalnya hubungan kami profesional. Tapi lambat laun, saya sadar ada yang berbeda. Saat Rea memegang bahu saya untuk menenangkan sebelum naik panggung, jantung saya berdegup kencang. Saat dia tertawa lepas mendengar cerita konyol saya ingin waktu berhenti. Dan suatu malam, setelah konser pertama saya yang sold out di Jakarta Convention Center, kami berdua mabuk sedikit karena selebrasi. Di balkon hotel, di bawah langit Jakarta yang berbintang jarang, Rea memeluk saya dari belakang. Arya, aku bangga sama kamu, bisiknya. Lalu, bibir kami bertemu. Itu ciuman pertama kami. Manis, penuh rahasia. Sejak itu, kami bersama. Cinta terlarang di dunia yang keras ini. Rea lebih tua, lebih bijak. Dia yang selalu bilang, kita harus hati-hati, ya. Dunia hiburan ini kejam kalau tahu. Saya setuju. Kami sembunyi-sembunyi. Di mobil gelap, di hotel saat tur ke Bandung atau Yogyakarta. Momen-momen kecil yang membuat saya merasa hidup. Rea yang memasak nasi goreng sederhana di apartemennya di Kuningan, kami makan sambil nonton film lama. Atau saat dia menemani saya latihan vokal sampai larut. Karir saya melejit. Single pertama Cinta di Bawah Lampu Sorot langsung hits. Klipnya diputar di mana-mana. Wawancara di endorsement. Saya jadi idola baru. Tapi di balik itu, Rea selalu ada. Dia yang menolak tawaran-tawaran yang bisa membahayakan saya. Dia yang marah saat ada rumor saya dekat dengan artis wanita untuk coer. Tapi lambat laun saya mulai curiga. Rea semakin sibuk. Meetingnya banyak, teleponnya sering mati saat malam. Dia bilang, ini untuk karirmu, ya. Aku harus cari sponsor besar. Tapi hati saya gelisah. Apalagi saat saya lihat dia chatting dengan seorang produser wanita cantik. Senyumnya beda. Suatu hari, saya temukan pesan di ponselnya yang kebetulan terbuka. Dari seorang pria lain, teman lamanya katanya. Pesan-pesan mesra. Hati saya remuk. Saya konfrontasi dia. Rea, kamu masih cinta aku nggak? Dia diam lama. Lalu bilang, Arya, ini rumit. Kita harus fokus karir dulu. Itu cukup buat saya. Saya pikir dia sudah bosan. Cinta kami hanya sementara.
Saya yang terlalu naik. Malam itu saya pack barang. Tinggalkan surat, aku pergi, A. Biar kamu bebas. Saya menghilang ke Bali, ganti nomor, tutup semua akun sosial. Dunia hiburan heboh cari saya. Tapi saya diam. Hidup di Bali terasa lain. Saya menyewa ila kecil di Ubud jauh dari keramaian kota. Pagi-pagi saya bangun mendengar suara burung bukan klakson Jakarta. Saya tanam padi di sawah kecil, belajar dari petani lokal. Nama saya ganti jadi Ari saja. Tak ada yang tahu saya Arya Pratama, penyanyi hits yang tiba-tiba hilang. Awalnya sakit. Setiap malam saya ingat Rea. Wajahnya saat tersenyum, tangannya yang hangat. Saya nangis sendirian. Kenapa dia berubah? Apakah karena saya terlalu demanding? Atau karena tekanan dari agensi yang ingin saya normal, pacaran dengan artis wanita untuk image? Saya coba lupakan dengan kerja keras. Bantu tetangga bangun rumah, nyanyi di warung kecil untuk anak-anak. Suara saya masih ada, tapi sekarang untuk menghibur orang biasa. Saya rasakan kedamaian yang tak pernah saya dapat di Jakarta. Tapi berita masih sampai ke saya. Dari radio atau koran bekas. Penyanyi Arya Pratama hilang misterius. Manajer Rea Wijaya tolak komentar. Saya dengar Rea cari saya kemana-mana. Bahkan ke Surabaya, ke kampung saya. Hati saya campur aduk. Marah, rindu, takut. Saya pikir, biarkan saja. Dia pasti sudah move on. 6 bulan berlalu. Saya mulai biasa. Punya teman baru, seorang pelukis lokal bernama Wayan. Dia baik, ajak saya jalan ke Pantai Sanur. Tapi saat dia pegang tangan saya tarik. Ma, Wayan. Hati saya masih milik orang lain. Suatu hari ada tamu di Ila. Seorang wanita tua, ibu saya dari Surabaya. Dia nangis peluk saya. Arya, kenapa kamu pergi begitu saja? Rea datang ke rumah, nangis minta maaf. Dia bilang dia salah paham. Saya terkejut. Ibu tahu dari mana? Dia cari kamu terus. Bahkan resign dari agensi. Hati saya bergetar. Tapi saya keras kepala. Biarkan saja, Bu. Ibu pulang tapi meninggalkan amplop. Dari Rea. Isinya surat panjang. Arya, makan aku. Pesan itu dari teman lama, tapi tak ada apa-apa. Aku tak pernah berhenti cinta kamu. Aku menjauh karena takut. Ada ancaman dari sponsor besar, mereka tahu tentang kita, suruh aku akhiri atau karirmu hancur. Aku pikir, dengan menjauh, aku lindungi kamu. Saya nangis baca itu. Ternyata salah paham. Tapi saya belum siap kembali. Saya butuh waktu. Hidup di Bali terus. Saya mulai nyanyi lagi di Cai Kecil. Lagu-lagu lama termasuk yang saya ciptakan untuk Rea. Penonton sedikit tapi tulus. 1 tahun berlalu. Saya dengar Rea buka Cai Kecil di Canggu. Sendirian. Tak ada kabar dia pacaran lagi. Saya mulai rindu Jakarta. Rindu panggung, rindu sorotan. Tapi lebih dari itu, rindu Rea. Kembali ke Jakarta terasa berat. Saya naik pesawat malam sendirian. Kota ini masih sama, macet, ramai, tapi hati saya beda. Saya hubungi teman lama, produser yang dulu dekat. Dia kaget. Arya, kamu di mana saja? Dunia gila cari kamu. Saya minta rahasia dulu. Saya ingin ketemu Rea tanpa dia tahu. Saya datang ke Kai di Canggu, ternyata Rea pindah ke Bali juga. Kai kecil namanya sorotan lama. Dekorasinya penuh oto-oto konser saya dulu. Saya duduk di pojok, pakai topi dan kacamata. Rea kelihatan lebih kurus, matanya sayu. Dia layani tamu sendiri, senyum paksa. Saat dia lewat, saya panggil pelan.
Dia berhenti balik badan. Matanya melebar. Arya. Kami peluk di tengah kai. Tamu-tamu tepuk tangan, pikir kami pasangan dramatis. Malam itu kami bicara panjang. Di pantai, duduk di pasir. Rea cerita semuanya. Ancaman dari sponsor Konserati yang tak suka di Imagen kami. Dia pikir dengan menjauh, dia selamatkan karir saya. Tapi malah hancur sendiri. Aku salah, ya. Aku tak percaya cinta kita cukup kuat. Saya pegang tangannya. Aku juga salah. Aku pergi tanpa bicara. Kami balik bersama. Tapi kali ini berbeda. Saya tak mau sembunyi lagi. Kami putuskan comeback. Tapi dengan jujur. Saya rilis single baru, Menunggu di Sana. Liriknya tentang penantian. Reaksi publik campur. Ada yang dukung, ada yang boikot. Media heboh. Arya Pratama Gai. Tapi kami kuat. Rea jadi manajer lagi, tapi sekarang pasangan resmi. Konflik datang. Agensi lama tolak. Sponsor cabut. Kami hampir bangkrut. Rea stres. Mungkin kita salah, ya. Tapi saya bilang, tidak. Ini jalan kita. Konflik semakin memuncak. Ada demo kecil di depan studio, kelompok Konserati bilang kami rusak moral bangsa. Media sosial penuh hate. Akun saya dibanjiri komentar buruk. Rea hampir menyerah. Arya, mungkin kita pisah saja. Biar karirmu selamat. Saya marah. Kalau cinta kita cuma segini, buat apa? Kami bertengkar hebat. Pertama kali. Rea pergi malam itu. Saya sendirian di apartemen baru kami di Menteng. Saya ingat masa lalu. Saat kami bahagia sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang saya tak mau kembali ke sana. Saya hubungi teman-teman di industri. Banyak yang dukung diam-diam. Seorang produser senior, Om Budi, bilang aman berubah, Arya. Kalian pionir. Kami rilis album independen. Lewat platform digital. Tak ada sponsor besar, tapi an sejati banyak. Konser kecil di Kai-Kai. Penuh. Orang-orang datang karena musik, bukan gosip. Lambat laun opini berubah. Artikel-artikel positif muncul. Cinta Arya dan Rea inspirasi keberanian. Tapi pengkhianatan datang. Seorang teman lama, produser yang dulu dekat, bocorkan rahasia kami ke media untuk balas dendam karena Rea tolak proyeknya. Berita meledak. Oto-oto lama kami bocor. Rea down berat. Aku tak sanggup lagi, ya. Saya peluk dia. Kita hadapi bersama. Kami adakan press conference. Pertama kali bicara terbuka. Saya bilang saya cinta Rea. Itu saja. Musik saya untuk semua orang, termasuk yang seperti kami. Dukungan banjir. Dari artis lain, dari komunitas. Setelah press conference, hidup kami berubah. Ada yang boikot, tapi lebih banyak yang dukung. Konser kami sold out. Single baru masuk chart. Rea tersenyum lagi. Kamu benar, ya. Cinta kita kuat. Kami bantu komunitas di Jakarta. Diam-diam donasi, cerita inspirasi. Tapi masa lalu tak hilang. Keluarga saya di Surabaya awalnya syok. Ayah tak bicara berbulan-bulan. Tapi ibu datang peluk saya. Yang penting kamu bahagia, nak. Keluarga Rea lebih terbuka. Ibunya bilang dari dulu aku tahu Rea beda. Kami nikmati momen kecil. Jalan di Monas malam hari, makan sate di pinggir jalan. Tapi badai datang lagi. Rea sakit. Stres berkepanjangan, dokter bilang jantung lemah. Saya panik. Temani dia di rumah sakit. Di sana Rea bisik, Maya, ya. Aku pernah ragu. Saya nangis. Sudah, kita sudah lewati.
Dia sembuh. Kami lebih kuat. Karir saya puncak lagi. Tur nasional. Rea selalu di samping. Tapi saya sadar, sorotan tak segalanya. Cinta kami yang utama. Akhirnya, kami putuskan semi pensiun. Buka studio kecil di Bali lagi. Ajari anak muda nyanyi tanpa tekanan. Kami hidup sederhana. Pagi jalan di pantai, malam nyanyi bersama. Saya rilis buku autobiografi. Menunggu di sana. Bestseller. Cerita kami inspirasi banyak orang. Pesan saya, cinta tak salah, yang salah takut mengakuinya. Rea masih menunggu seperti dulu. Dan saya tak pergi lagi. Kami bahagia. Di bawah langit Indonesia yang luas, cinta kami abadi. Cinta sejati tak hilang karena salah paham. Ya menunggu sabar hingga kita kembali.